Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi dengan aku Saifuddin dan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya seri belajar RESTful API dan menggunakan Nest.js. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi CRUD ya atau Create, Read, Update dan juga Delete. Nah, sebetulnya kita udah pernah nih ngelakuin read gitu ya, yaitu membaca semua data dari database. Jadi kalau aku hit nih endpoint ini aku hit bakal tampil nih seluruh data animenya. Dari mana? Dari sini. Di Beaver, dari database ini. Kayak gitu. Ini pakai Postgres ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, tonton aja. Nanti akan aku sertakan linknya di deskripsi. Nah, oke. Ini aku kecilin aja. Ini juga minimas aja. Oke. Sekarang kita akan coba untuk membangun beberapa endpoint ya. Kita akan coba membangun beberapa endpoint. Yang pertama, kita akan coba membangun endpoint untuk get by ID. Jadi get by ID. Lalu yang kedua kita akan menambah. Lalu yang keempat kita akan membuat untuk update ya, date. Dan kelima kita akan coba untuk membuat delete-nya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Jadi, yang pertama kita untuk get by ID ya, kita perlu params-nya dulu nih gitu. Jadi kalau lihat di sini ya, kita perlu ngambil sesuatu di parameternya dulu gitu, yaitu si ID-nya gitu ya. Jadi kita bisa ngambil ID dari paramnya gitu atau dari URL-nya. Sehingga di sini aku bisa buat metode get-nya ya. Metode get-nya dulu, baru slash anime kayak gini, slash sesuatu yang dinamis gitu ya. Misal ID kayak gini. Jadi di sini ID-nya dinamis nih gitu. Cirinya gimana? Ada titik duanya kayak gini. Jadi ini ID-nya dinamis. Nah, baru di bawahnya kita buat metodenya gitu ya. Di bawah dekorator metodenya tuh buat metode untuk dijalankannya gitu. Misal namanya adalah get one anime kayak gini. Namanya bebas sekali lagi. Nah, di sini karena kita pengen nangkep si ID-nya, jadi kita perlu nih dekorator namanya dekorator params gitu ya. Dekorator params kayak gini. Untuk tangkap ID-nya kayak gitu. Yang mana ID-nya kita ekspektasikan sebagai number. Dan nanti bakal mereturn service-nya ya. Tapi kita belum buat service untuk get by ID-nya nih. Jadi di sini kita bisa buat service-nya dulu. Nah, sekali lagi karena ini berhubungan dengan database, jadi di sini kita pakai asynchronous. Async kayak gini, get one data, bebas sih namanya. Dia menerima parameter ID ya nanti akan mereturn si propertinya anime model dot. Nah, di Sequelize itu ada metode untuk ngeget ID gitu ya. Namanya find by PK kayak gini. Atau primary key kayak gitu. PK-nya itu primary key. Nah, di sini kan ID-nya kan primary key ya. Kebetulan. Jadi makanya di sini bisa nih pakai find by PK kayak gini. Jadi nanti ketika aku hit ya si service-nya, nanti dia bakal dapet nih eh, data dari primary key yang kita cari kayak gitu, yaitu si ID-nya. Jadi di sini aku bisa return this dot app service dot get one datanya yang menerima parameter ID kayak gitu. Yang ditangkap nih ID-nya di sini, lalu dikirim ke sini seperti itu. Sehingga nanti di sini kalau ini kan jalan semuanya ya. Tapi kalau misalkan aku pengen satu anime aja, misal pengen One Piece nih, nomor 5 kayak gitu ya. Jadi di sini bisa aja nomor 5 kayak gini, lalu enter. Nah, dia bakal tampil One Piece-nya. Lalu kalau aku pengen nge-get My Hero Academia gitu ya,
8, kita juga bisa aja. Nah, tampil satu aja anime, yaitu My Hero Academia. Kayak gitu. Nah, oke. Jadi ini untuk get by ID berhasil ya. Sekarang kita masuk untuk materi menambah. Untuk menambah berarti kita perlu aware ke badinya. Kayak gini. Yang tadi aku udah nyoba-nyoba soalnya. Jadi nanti kita ngambil data atau nge-get datanya dari body. Kayak gitu. Sehingga di sini kita nggak perlu nangkap ID-nya ya. Jadi kita perlu slash anime doang nih gitu. Walaupun bisa nggak kasih slash anime tuh bisa, tapi nggak make sense aja gitu ya. Karena semua animenya kan ada slash animenya, masa tidak ada slash animenya gitu. Jadi biar make sense kita pakai slash anime juga. Tapi pakai metode yang berbeda, yaitu pause metodenya. Ini metode dari eh, si Nest.js ya. Nest Common harusnya. Nanti di sini kasih aja parameter namanya anime kayak gini. Dia tidak menerima parameter lainnya. Gitu. Maksudnya dia tidak menerima parameter dinamis lainnya gitu. Nah, di sini kasih aja metode misal namanya menambah atau create anime kayak gini. Nah, karena dia akan ngambil data dari si body, jadi di sini kita bisa pakai dekorator body kayak gini. Yang mana nanti badinya itu kita akan inputkan ya. Inputannya itu nanti yang akan dimasukkan tuh JSON kayak gini. Jadi satu data itu satu JSON kayak gini, satu apa ya, satu objek lah kayak gitu. Jadi inputannya body itu objek nih. Maksudnya inputannya itu ya. Karena nanti kita bakal apa namanya ngirim datanya dari sini pakai objek kayak gini. Seperti itu. Lalu baru returnnya. Nah, kita belum buat ya service untuk menambahnya. Jadi kita buat dulu di sini. Service menambah. Ini pakai asynchronous, baru di sini pakai create anime kayak gini. Nah, selanjutnya karena tadi nerima body ya, jadi ini ngasih body di sini, lalu baru returnnya di sprop anime model dot baru nama metode yang akan digunakan. Nah, karena kita ingin menambah data di Sequelize itu ada metode yang namanya create kayak gini. Metode create ini ya untuk menambah gitu ya. Jadi tambahin apa? Badinya kayak gini. Udah simple kayak gini dong. Jadi di sini kita bisa return this app service dot create menerima body seperti ini. Sehingga nanti di sini kalau aku tambahin nih gini. Ini aku tidak menambahkan ID dan juga created add dan juga updated add ya. Kenapa? Karena created add dan juga updated add dan juga ID itu udah otomatis gitu. Jadi cuma judul, rating studio sama gambar aja. Jangan lupa metodenya pause. Karena tadi di sini kita gunanya pause ya. Kayak gitu. Ya ini biar mengikuti standar dari REST aja sih. Bila aku send, ini aku nggak ada ID-nya ya di sini karena slash anime doang nih. Gitu. Sini kalau aku send, nah bakal bertambah nih. Kalau aku lihat di database-nya, di beaver-nya, sorry. Nah, tampil. Kalau aku nambahin lagi satu lagi, misal Gintama gitu. Nah, tampil juga kayak gitu. Gini ya, untuk menambah suatu data. Mudah aja kan, kalau di Indonesia sama mudah aja. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk nge-update. Nah, ini yang update yang agak sedikit unik nih, gitu. Karena update itu kita butuh get ID ya, untuk mencari tahu ID mana yang bakal dirubah. Dan juga kita perlu get body untuk mengubah sesuatunya gitu ya.
Jadi kita perlu dua parameter nih, gitu. Perlu dua hal gitu ya. Jadi untuk update itu ada dekorator namanya put kayak gini. Nah, dekorator put ini ya sesuai ini nih ya, sesuai dengan ininya gitu. Nih, put. Nanti kita ganti ke put nih. Dekorator put ini ya untuk mengubah gitu, khusus untuk mengubah. Jadi kasih aja di sini misal anime slash sesuatu yang dinamis misal ID kayak gini. Baru di sini kasih apa namanya metodenya gitu di bawahnya. Misal metode namanya apa ya? Update gitu, update anime aja. Bebas sih. Nah, di sini kita menerima dua hal, yaitu si params dan juga body. Jadi aku buat paramsnya dulu kayak gini. Yang value-nya adalah ID, yang mana ID-nya kita ekspektasikan itu number. Lalu kita juga menerima body juga, yang mana body-nya itu objek nih yang akan kita masukkan gitu ya, berupa objek gitu. Yang ini return-nya kita akan kelola di service di sini. Jadi ini service untuk mengubah. Kita bisa pakai asing karena berhubungan dengan database. Ini update anime kayak gini. Boleh, bebas sebenarnya namanya. Nah, lalu di sini karena menerima dua parameter ya, di sini ya, itu menerima ID dan juga body. Jadi di sini juga aku menerima dua parameter lagi, yaitu ID dan juga body. Kayak gini. Dan selanjutnya di sini gini, di Sequelize itu ada metode yang namanya update. Tapi update itu akan mereturn sebuah array kayak gitu. Nih, kalau nggak percaya aku coba contohnya. Const result await dari mana? Dari this dot anime model dot update ID dan body. Nah, gini, di update sini katanya gini, update multiple instance. Jadi update ini dia multiple instance, yang mana dia match dengan where. Nah, maksud where ini itu eh, where yang kayak di SQL atau di Sequelize ya. Nah, dia akan mereturn sebuah array, dia akan mereturn sebuah array ya, eh, dengan satu atau dua elemen, yang mana satunya itu selalu number. Lalu yang keduanya itu adalah sesuatu actual affected terusnya atau sesuatu yang pengen dirubahnya, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa menerima dua parameter nih. Dari di sini aku bisa menerima body, lalu yang kedua di sini aku bisa terima where kayak gini, baru ID-nya. Ngerti nggak? Jadi update ini kan dia akan mengembalikan sebuah array ya. Atau aku contohin dulu deh gini. Misal console dulu deh. Console.log si resultnya. Dia akan mengembalikan sebuah array. Yang mana nanti nilainya itu number gitu. Nol atau satu. Satu kalau ada datanya, nol kalau nggak ada datanya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini aku return this dot app service dot update anime, nerima ID dan juga body. Di sini aku kasih koma aja deh kayak gini. Nah, di sini kalau aku ubah yang kedua, misal di dua ini ada Full Metal Alchemist ya. Nah, aku ubah dua aja, aku send kayak gini. Nah, di konsolnya lihat ada array ini. Jadi nilainya itu dibungkus sama array kayak gitu. Karena nilainya dibungkus sama array, jadi kita nggak bisa langsung ngubah nilainya, nggak bisa langsung manfaatin si nilainya gitu. Karena nilainya dibungkus sama array kayak gitu. Nah, ini kalau ada datanya.
Tapi kalau nggak ada datanya, misal 200 kayak gini, ini kan nggak ada ya di database, kita kan nggak punya data sebanyak itu gitu ya. Kita cuma punya data sampai 12 doang gitu. Jadi kalau aku send, nanti dia bakal tampilnya 0. Tuh, jadi satu untuk ada datanya, 0 kalau nggak ada datanya. Kayak gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalkan kembali lagi ke sini ya, ke service-nya di sini. Jadi di result ini, dia akan mengupdate nih gitu. Dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah apa yang ingin dirubahnya ya, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah si mana yang mana data atau mana baris yang pengen dirubahnya, kayak gitu. Jadi di sini body yang ingin kita masukkan perubahannya, lalu where mana yang ingin dimasukkan itu mana ID atau baris yang ingin dimasukkan perubahannya, kayak gitu. Nah, karena ini array, jadi kita nggak bisa langsung gitu. Jadi di sini aku bisa buat throw-nya nih gitu ya. Jadi misalnya aku bisa buat throw-nya misal gini, if gitu ya. Jika resultnya itu nol alias nggak ada gitu ya, literally nol gitu, maka dia akan throw new, misal exception-nya itu not found gitu ya, not found kayak gini. Kasih aja message-nya nggak ada kayak gini ya. Tapi kalau ada gitu ya, dia bakal return. Apa yang di return? Gini deh, kita nge-return data yang dirubahnya aja, ya, data yang berhasil dirubah gitu. Berarti sini return by ID kan. Return this dot animal model dot find by pk, kayak gini. Dari ID seperti ini. Jadi di sini kalau aku ubah ya ID keduanya di sini. Sini aku coba refresh lagi. Aku pengen ngubah ID yang kedua nih gitu ya. Jadi Gintama dari dan Dadan gitu ya. Dan dan kayak gini. Aku send. Nah, dia bakal tampil perubahannya dan Dadan ini judulnya berganti. Kalau aku lihat di database juga dia harusnya bakal berganti. Itu sudah berganti. Dan kalau nggak ada datanya sama sekali di database ya, dia bakal mereturn nih atau bakal nge-throw nih kayak gini. Seperti itu. Jadi message-nya teman-teman bisa custom ya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke delete. Nah, untuk delete simple ya. Karena delete ini apa namanya? Kita hanya perlu ID-nya aja gitu. Jadi kita bisa pakai dekorator metode delete, lalu di sini anime slash ID-nya ya, kayak gini, ID mana yang pengen di delete gitu. Baru asal di sini kasih metode namanya deleted anime kayak gini. Kita ngambil ID-nya dari param, jadi di sini param kayak gini, ID, berarti ID-nya ekspektasinya adalah number, yang mana dia akan return sesuatu nih dari service. Kita buat dulu di service. So, di sini asing, eh deleted anime sama aja deh. Kita nerima ID. Nah, baru di sini kita pakai metode dari Sequelize namanya destroy kayak gitu ya. Nah, kita coba lihat apakah destroy itu array atau bukan gitu ya. Yang kembaliin ya. Jadi misal const result sama dengan await this dot animal model dot destroy si ID-nya. Tapi ID-nya nggak gini sih. ID-nya harusnya kayak gini. Jadi kalau aku konsol kayak gini ya, si resultnya, lalu aku hubungin di controllernya, jadi return this dot app service dot delete anime si ID-nya ya.
Kalau nggak ada datanya, di sini harusnya ke delete dulu ya. Kalau nggak ada datanya, nah dia bakal tampil nol nih. Tapi kalau ada datanya yang ingin di delete, nah dia bakal tampilnya satu. Jadi sama ya, nol kalau nggak ada, satu kalau ada. Cuma bedanya dia tidak dibungkus oleh si array kayak gitu. Itu bedanya di apa namanya? Di update dan juga destroy. Jadi di sini aku bisa langsung nih gitu ya. If jika gitu ya, resultnya ada atau berhasil gitu ya, maka akan return sesuatu gitu. Misal returnnya message aja deh, returnnya message gitu ya. Message data berhasil dihapus kayak gini. Lalu kalau misalkan nggak ada datanya, kita bakal nge-throw ke exception yang sama gitu ya, yaitu should not found. Data tidak ada. Kita coba lagi. Di sini dua harusnya udah kehapus ya, jadi harusnya nggak ada. Nah, nggak ada kan di sini data duanya. Tapi kalau aku ke 11, harusnya bisa nih. Nah, berhasil. Di sini juga harusnya udah kehapus. Kayak gitu. Oke, ini untuk delete-nya. Jadi kalau aku recap ya, jadi kita udah berhasil membuat delete ya dengan memanfaatkan dekorator delete, lalu update kita menggunakan dekorator put, lalu menambah kita menggunakan dekorator post gitu ya. Ini dekoratornya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan REST API seperti itu. Oke, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.